Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video kali ini, kita akan membahas lagi perihal cacat fisik dan panggilan menjadi seorang imam. Dalam video sebelumnya, mudah-mudahan telah kita tonton, kita telah melihat bahwa ternyata memang cacat fisik dalam kondisi tertentu bukan menjadi panggilan bagi seseorang, khususnya kaum difabel, untuk menjawab panggilan Tuhan dalam dirinya. Di video itu saya menampilkan dua orang religius dari latar belakang difabel, yaitu Pastor Rosario di Italia dan Diakon Ot di Indonesia, tepatnya Kuskupan Agung Semarang. Dalam video ini saya akan menampilkan satu lagi tokoh di mana cacat fisik memang tidak menghalangi dirinya menjawab panggilan Tuhan yang suci itu. Kita akan lihat kisahnya sembari dalam video ini juga akan dipaparkan alasan mengapa mereka yang cacat fisik ini ternyata bisa ditahbiskan. Maka silakan tonton video ini hingga selesai agar kita sungguh mengerti dan mudah-mudahan menambah penghargaan kita, penghormatan kita bagi kaum difabel yang adalah sungguh berkat dari Tuhan. Dalam video ini saya menampilkan seorang pastor bernama Pastor Trevor Plug, seorang pastor di paroki Santo Alfred, Kanada. Dia adalah seorang difabel dengan cacat fisik, yaitu kelainan genetik di bagian sumsum tulang belakang yang menyebabkan badannya tumbuh tidak normal, menjadi sangat kecil dan harus menjalani seluruh hidupnya di kursi roda. Ternyata kelainan genetik itu sudah dialami sejak dia dalam kandungan. Tapi begitulah Tuhan bekerja sering di luar pikiran manusia. Tuhan menanamkan panggilan dalam dirinya sehingga ia menjalani panggilan sebagai seorang calon imam pada usia 31 tahun, yaitu pada 21 Mei 2016 yang lalu. Tepat pada tahun kerahiman ilahi dalam gereja Katolik, ia ditahbiskan menjadi seorang imam. Uskupnya, yaitu Monsinyur Gerard, sangat yakin menyatakan bahwa tahbisan bagi Pastor Plug ini adalah sungguh sah secara hukum kanon gereja Katolik. Dia mungkin tidak sempurna dalam hal fisik, tapi dia sungguh dapat melayani dalam segala hal terkait perayaan misa. Begitulah keyakinan uskup ini. Mereka sadar bahwa hukum kanonik memiliki sederetan hal-hal yang disebutkan dapat menghalangi seorang pria menjalani panggilan imamat. Misalnya penyakit psikis, kemurtatan iman sang calon, halangan perkawinan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak melihat bahwa cacat fisik menjadi sungguh mutlak sebagai halangan panggilannya. Uskup itu sangat yakin dengan penahbisan itu karena memang sebelum ia ditahbiskan sebagai uskup, ia merupakan seorang ahli hukum kanonik. Uskup ini sendiri sungguh bangga dengan pastor ini dan mengatakan bahwa dengan pentahbisan pastor itu, kuskupan mereka baru saja mendapatkan imam yang luar biasa. Memang ia tidak bisa menjadi seperti pastor kebanyakan karena ia akan selalu duduk di kursi roda. Tapi ia akan sama efektifnya dengan pastor kebanyakan, keyakinan sang uskup. Justru hidup sang pastor di kursi roda adalah suatu pesan yang sangat mengena dan menyentuh bagi banyak umat, bagi banyak orang yang menjadi teladan untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. Ia, pastor ini, telah akan menyentuh banyak orang, bahkan lebih banyak menyentuh daripada pastor kebanyakan. Sang pastor ini akan menjadi tanda harapan, dan penahbisannya di tahun kerahiman ilahi adalah suatu hal yang luar biasa. Semakin menegaskan bahwa belas kasih Tuhan melampaui semua keterbatasan manusia. Pastor ini sendiri meyakini apa yang dikatakan oleh uskupnya tadi tentang dirinya, bahwa memang secara hukum gereja, keadaan cacat fisiknya bukanlah halangan mutlak baginya dalam menjalani panggilan imamat. Dia juga merasa dikuatkan oleh umat parokinya yang sungguh menerima dirinya sebagai pastor, walau dengan keadaan fisik yang demikian. Pastor difabel ini mengatakan bahwa cacatnya justru dapat menjadi suatu anugerah baginya. Kasih Tuhan telah memampukannya melihat cacatnya sebagai suatu anugerah.
Dan demikianlah harusnya dengan semua orang dalam penderitaannya masing-masing, kata sang pastor. Hanya dengan keyakinan akan kasih Tuhan, maka seseorang akan mampu melihat bahwa penderitaannya sekalipun adalah kesempatan mengalami berkat Tuhan. Pastor ini sebelum menjalani panggilan imamat, telah pernah kuliah di Universitas Umum, yaitu jurusan linguistik, dan ia menyelesaikannya. Bahkan ia melanjutkan pendidikan masternya di universitas yang lain. Panggilannya dirasakannya tatkala suatu kali ia mendengar sabda Tuhan, khususnya kisah perkawinan di Kana, di mana Bunda Maria berkata, "Lakukanlah apapun yang dikatakan kepadamu." Perkataan Bunda Maria ini menjadi dasar panggilannya. Ia sungguh yakin akan Tuhan yang memanggilnya, dan ia menjalani panggilan itu dengan serius. Salah satu keutamaannya ialah bahwa ia lebih awal bangun pagi dari kebanyakan orang. Lihat, ini suatu tanda bahwa dia sungguh mensyukuri setiap hari adalah sebagai berkat. Walaupun cacat fisik, dia tidak merasa bahwa hari-harinya gelap. Justru ia menyambut setiap harinya sebagai berkat dari Tuhan. Dengan bangun lebih cepat. 1 jam sebelum yang lain sudah bangun. Dan itu disaksikan oleh rektor pimpinan seminarinya. Semangatnya sungguh memotivasi orang lain dan menjadi pesan bagi kita bahwa kita semua harus bersemangat dalam hidup. Karena mereka yang difabel saja pun mampu mensyukuri hidup, bahkan berani menyerahkan hidup untuk pelayanan bagi Tuhan. Semangat yang sama kiranya mirip dengan kisah calon imam yang juga difabel di Indonesia, yaitu Diakon Oot. Ia adalah seorang difabel. Dalam channel YouTube-nya, dari situ kita tahu ceritanya ini, ia membagikan kepada kita publik perihal keadaan dan motivasinya sebagai seorang difabel. Dalam video itu ia menjelaskan bahwa menurut cerita keluarganya, dulu sejak lahir sebenarnya dia masih baik-baik saja. Dia juga sudah sempat berjalan seperti anak-anak lainnya. Namun pada usia 3 tahun ia menderita demam yang tinggi. Saat dibawa ke rumah sakit ia disuntik. Dan entah mengapa sejak itu kaki kirinya semakin lemah hingga akhirnya ia diduga menjadi penderita polio. Namun setelah diperiksa lagi, ia sebenarnya bukan polio, melainkan penyakit lain yang memang membuat kakinya menjadi lumpuh. Berbagai cara telah diupayakan, yaitu dengan terapi, misalnya ke tempat pijat. Namun ia akhirnya tetap tidak bisa berjalan. Dan sejak kelas 1 SD, Frater Oot ini sudah memakai kruk, tongkat yang menjadi bagian yang tidak terlepas dari hidupnya. Suatu kali Frater ini ditanyai oleh seorang difabel yang lain, yang bertanya apakah ia juga pernah mengalami pembulian sebagaimana difabel itu sering mengalami. Frater ini dengan sangat yakin mengatakan bahwa ia tidak merasa dibully. Ia justru merasakan cinta yang luar biasa, khususnya dari orang tuanya. Karena sejak kecil orang tuanya sudah mengupayakan yang terbaik, bahkan mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam dirinya, agar suatu saat nanti Frater Oot ini sungguh bisa mandiri walau dengan keadaan difabel. Inilah yang membuat dia percaya diri dan tidak merasa dibully. Apa yang dibuat orang tuanya sungguh menumbuhkan kepercayaan luar biasa dalam dirinya. Sehingga ia tidak takut pergi kemanapun. Ia yakin bahwa dirinya punya sesuatu yang dimiliki dan bisa dibagikan kepada orang lain. Lihat, support orang tua dan lingkungan sungguh luar biasa bagi seorang difabel untuk mampu percaya diri dan berinteraksi. Support dengan demikian sungguh diperlukan oleh seorang difabel. Ini mau mengatakan bahwa jika ada di lingkungan kita, dalam keluarga kita, seorang difabel, kita harus memberi kasih sayang yang semaksimal mungkin. Pengalaman dicintai akan menjadi modal baginya untuk semangat dan percaya diri. Bahkan keluarga dan rekan perlu menemukan suatu rahmat khas dalam diri seorang difabel yang bisa menjadi bekal baginya untuk hidup mandiri di masa yang akan datang. Saya punya kemampuan, saya tidak perlu minder, dan hal itu diakui oleh Frater Oot ini. Dia menemukan bakat-bakat istimewanya lewat bantuan keluarganya dan kenalannya.
yaitu kemampuannya dalam berbicara, sehingga ia menjadi MC dalam berbagai kesempatan dan juga memiliki bakat bernyanyi karena suaranya yang cukup indah. Ia juga dengan percaya diri untuk mengikuti kuliah seperti orang kebanyakan, yaitu menjalani kuliah di jurusan sastra Indonesia. Dan setelah menjalani kuliah inilah ia terpanggil untuk menjadi seorang romo dengan inisiatif panggilan dari seorang romo rektor yang ingin ada seorang kaum difabel dalam Kuskupan Agung Semarang yang nantinya juga akan menjadi imam untuk melayani kaum difabel yang lain. Masyarakat dengan demikian harus diajak untuk menghormati kaum difabel. Dan kaum difabel pun jangan minder. Yakinlah bahwa diri mereka berharga. Karena itu perlu menemukan bakat dan kemampuan. Masyarakat harus sadar bahwa di dunia ini kita hidup dalam keragaman, termasuk dengan saudara-saudara yang difabel. Karena itu perlu keadaan mereka, keberadaan mereka diakui dan dihormati. Mereka menjadi berkat. Sebagaimana Frater Oth ini telah menjadi berkat dan kini menjadi seorang diakon bagi Kuskupan Agung Semarang setelah melewati tahapan sebagai seorang calon imam. Nah, kiranya video ini sangat meyakinkan kita betapa berharganya di mata Tuhan kaum difabel yang memiliki cacat fisik. Bagi Tuhan, mereka sungguh berharga, bahkan beberapa dari antara mereka dipanggil dalam panggilan suci menjadi seorang imam. Dengan syarat-syarat yang sangat jelas dalam gereja, yaitu bahwa mereka kaum difabel ini, walaupun cacat fisik, namun cacat fisiknya tidak sungguh akan menghalangi pelayanan mereka sebagai seorang imam nantinya. Maka, seorang yang difabel atau dengan cacat fisik perlu melewati satu tahapan pengujian khusus bagi mereka kaum difabel, yaitu pemeriksaan di awal dengan bantuan para medis untuk menyatakan bahwa cacat fisiknya ini tidak akan mengganggu pelayanan mereka pada waktunya nanti ketika mereka menjadi seorang imam. Dan itulah yang terjadi dengan tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Mereka sejak awal telah diuji dan diperiksa oleh medis untuk mengatakan bahwa mereka walaupun cacat fisik, tapi tidak akan sungguh menghalangi pelayanan mereka sebagai seorang calon imam dan imam nantinya. Semoga video-video ini memberi nilai bagi kita, khususnya untuk menghormati kaum difabel dan akhirnya melihat bahwa Tuhan mencintai semua orang, termasuk juga kita, termasuk kaum difabel dengan cinta yang tiada batas. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.